Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Muhammad Rusli Mono Arfa dan istri yang terkasih di hari ini akhir pekan di weekend Sabtu 2 Desember 2023. Nah, kita sudah berada di bulan Desember, tentunya penuh sukacita. Bukan sukacita karena pesta diskon belanja ya di toko-toko di mall sana ya. Tapi kalau saudara menganggap itu sebagai kebahagiaan juga ya terserah. Ya kan Bapak Ibu yang punya duit ya. Haleluya. Nah, tapi lebih daripada itu di perayaan Natal selama kita lakukan mungkin di Desember sampai Januari nanti adalah sukacita karena Allah menjadi manusia dan menjumpai kita apa adanya. Amin. Dan artinya bahwa keselamatan adalah sesuatu yang pasti bagi setiap kita. Amin. Dan karena itu saya percaya Bapak Ibu semua hari ini dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan satu hal lagi saya sampaikan bahwa jika Bapak Ibu semua terberkati dengan tayangan dari Galilea Network ini, tolong dibagikan kepada yang lain ya Bapak Ibu ya channel ini, supaya banyak orang mengetahui channel ini dan juga banyak orang terberkati. Baik, mari kita siapkan diri kita untuk kita baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang kami alami, di mana Tuhan sudah menjaga, menyertai, dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan oleh kekuatan yang Kau berikan kepada kami boleh bangun di hari ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang sesuatu pun. Kami percaya rancangan Tuhan bagi kami di hari ini rancangan yang penuh damai sejahtera. Bukan kecelakaan, bukan kemiskinan, bukan sakit penyakit, tetapi hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan baca, dengar, renungkan firman-Mu. Sebelum kami melakukan kegiatan di akhir pekan ini, kiranya Engkau mengurapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan, setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita baca Mazmur cukup panjang ya. Mazmur 79 dan disambung dengan Mazmur 80. Saya akan bacakan bersama isi secara berbalas-balasan. Doa umat yang terancam. Ya, itu Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul. Tapi judul renungan kita pada hari ini, doa untuk keselamatan Israel. Mari kita lihat di ayat 1 Mazmur Asaf. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Ayat 2. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang Kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Ayat 3. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Ayat 4. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Ayat 5. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus, dan cemburumu berkobar-kobar seperti api. Ayat 6.
Tumpahkanlah amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan namamu. Ayat 7, sebab mereka telah memakan habis Yakub dan tempat kediamannya mereka hancurkan. Ayat 8. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Ayat 9, tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan namamu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena namamu. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hambamu. Ayat 11, biarlah sampai ke hadapanmu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lenganmu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Ayat 12, dan balikanlah ke atas pangkuan tetangga kami 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepadamu, ya Tuhan. Ayat 13, maka kami ini umatmu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Mazmur 80 ayat 1, untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung kesaksian Asaf Mazmur. Ayat 2. Dikatakan di ayat 2, hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba, ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Ayat 3, di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ayat 4, ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Ayat 5, Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Ayat 6, engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata, engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Ayat 7, engkau membuat kami menjadi pokok pencederaan tetangga-tetangga kami, dan memusuh-musuh kami mengolok-ngolok kami. Ayat 8, ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Ayat 9, telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Ayat 10, engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Ayat 11, gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Ayat 12, dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Ayat 13, mengapa engkau melanda temboknya sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Ayat 14, babi hutan menggerogotinya dan binatang-binatang di padang memakannya. Ayat berapa Sarah? Ayat 15, ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini. Ayat 16, batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Ayat 17, mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya, biarlah mereka hilang lenyap oleh harti wajah-Mu. Ayat 18, kiranya tanganmu melindungi orang yang sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan
bagi dirimu itu. Ayat 19, maka kami tidak akan menyimpang daripadamu, biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ayat 20, ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Demikian pembacaan di 2 Mazmur ya, 79 dan 80, cukup panjang. Dan saudara, ini merupakan ekspresi perasaan ya, ratapan dan pujian bangsa Israel pada saat mereka tertekan. Mengapa bangsa Israel tertekan? Ya. Nah, saudara, bangsa Israel tertekan karena jatuhnya kerajaan utara Israel ke Asyur itu pada tahun 722 sebelum Masehi. Nah, rupanya pemazmur mempunyai perhatian yang sungguh tulus kepada kerajaan Israel Utara. Sebab jatuhnya Israel Utara ke tangan Asyur membawa petaka dan penderitaan yang luar biasa. Karena itu di ayat 4 Mazmur 80, Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Nah, ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Jadi bangsa Israel saat itu berada pada ambang kehancuran. Bangsa Israel berada pada kegelisahan yang luar biasa. Karena apa? Ya, mari kita lihat di ayat 5 dan 6 pada Mazmur 80. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata, Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Jadi Bapak Ibu, kegelisahan orang Israel saat itu terjadi karena orang Israel sudah berdoa berulang-ulang kepada Allah, tetapi doa mereka tidak dijawab oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan Allah tidak menjawab doa mereka saat itu? Penyebabnya kita lihat jadi ada semua jawabannya. Kita lihat di 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 8. Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Nah, ini dia, rupanya ketakutan. Ini alasan ya. Ketakutan, kesulitan dan kegelisahan orang Israel adalah ya, ini membuat iman mereka itu tergoyahkan, ya kan? Jadi karena kesulitan, kemudian ketakutan, lalu kegelisahan, ini menggoyahkan iman mereka kepada Allah. Dan pada akhirnya mereka melakukan apa? Tindakan yang boleh dikatakan sangat keji di hadapan Tuhan, yaitu apa? Mempersembahkan perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan kepada Raja Asyur. Bapak Ibu, dalam hidup kita sering diperhadapkan dengan kesulitan, kegelisahan, kekhawatiran, dan tidak sedikit anak-anak Tuhan menjual imannya hanya demi ketentraman hidup. Mereka ditawari uang, harta, dan jabatan, bahkan ketenaran yang mungkin mereka suka, gitu kan? Yang penting bagi mereka yaitu duit, jabatan, ketenaran, dan kemudian mereka
ya pindah kepercayaan. Ya kan? Nah, hati-hatilah Bapak Ibu, karena firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa berhala itu mendatangkan murka Allah. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, jangan hanya demi ketentraman, uang, jabatan, ya. Kemudian kita menjual Tuhan. Kita memberhalakan ya ketentraman, uang, jabatan itu, sehingga akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, apakah doa bangsa Israel yang masih percaya kepada Allah lewat mazmurnya tetap tidak didengar oleh Tuhan Allah meskipun didoakan berulang-ulang kali? Nah, mari kita lihat jawabannya pada 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Nah, jadi lihat ya, saya akan bacakan secara perlahan. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah, siapa yang bunuh? Ya, malaikat Tuhan. Dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Dan kalau kita lihat di 2 Raja-Raja 20 ayatnya yang ke-6, Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Nah, ternyata Bapak Ibu, Allah menyendengkan telinganya terhadap keluhan yang sungguh-sungguh dari bangsa Israel yang masih percaya kepadanya saat itu. Karena itu pada ayat 2 ya, dikatakan di Mazmur 80 di ayat 2, hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba, ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Ayat 3, di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Allah menjawab doa orang Israel, dan Allah datang dengan kerubnya dan membunuh orang-orang Asyur. Allah menyelamatkan orang Israel oleh karena Daud hambanya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, perang Israel terhadap Hamas hari ini ya, kalau bukan Tuhan yang menjaga Israel di hari pertama tanggal 7 Oktober kena hari Sabat ya, tidak ada isyarat sebelumnya bahwa Hamas mau menyerang ya. Bayangkan Bapak Ibu, ada 5.000 sampai 7.000 roket rudal yang dilepas. Itu Bapak Ibu, kalau bukan Tuhan yang menjaga Israel udah rata. Nah, sekarang di pihak sana ya Bapak Ibu ya, udah banyak korban, banyak penderitaan. Nah, bisa jadi nih ya, apa yang terjadi terhadap bangsa Asyur, nah yang Tuhan lakukan kepada bangsa Asyur, Dia lakukan kepada Hamas ya. Nah, karena itu kita sudah berada di masa penantian yang disebut dengan Minggu Advent. Ya. Nah, karena itu kita menantikan kedatangan Tuhan yang adalah firman yang menjadi daging di dalam diri Yesus Kristus yang akan kita rayakan. Kan itu sudah ada di bulan Desember ya. Dan ini terus menerus perayaan Natal. Tapi puncaknya
adalah pada tanggal 25 Desember nanti. Nah, mari kita merenungkan kembali kehidupan kita yang hancur karena ketakutan, tidak mendapatkan pekerjaan, yang ketakutan dan kemudian penuh dengan kegelisahan karena belum mendapatkan jodoh, pasangan. Karena kegelisahan, ketakutan, ya, karena kita mungkin kehilangan orang-orang yang kita kasihi, ya, kehilangan jabatan, kehilangan kedudukan. Juga kegelisahan karena gaji tidak mencukupi kehidupan rumah tangga. Kegelisahan karena anak tidak mau mendengar orang tua. Apalagi kegelisahan karena kenaikan barang-barang, ya, di bulan Desember ini, saudara, ya. Walaupun ada pesta diskon, ya, tapi sesungguhnya itu udah dinaikkan lalu ada diskon, ya, jatuhnya sama aja tuh, ya. Nah, tetapi coba lihat harga bahan pokok, ya, di pasar, ya, itu pada naik nih pada bulan Desember ini. Dan ibu-ibu banyak mengalami kegelisahan. Kegelisahan karena mungkin suami atau istri berselingkuh. Kegelisahan karena sakit tidak sembuh-sembuh, ya. Dan masih banyak lagi macam-macam kegelisahan yang muncul dalam hidup kita. Nah, hari ini pemazmur mengajarkan kepada kita bahwa di tengah-tengah kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, ya, hendaknya kita datang ke hadapan Tuhan, bukan kepada berhala-berhala lain, ya, bukan kepada pertolongan-pertolongan yang lain selain Tuhan, ya. Karena jika kita datang kepada berhala, maka yang kita baca dari sini tadi, kerubim di mana Allah bertahta akan meninggalkan kita. Olehnya, mari kita naikkan doa-doa kita kepadanya. Amin. Karena Allah telah mengirimkan keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat, yang akan memberikan jawaban atas doa-doa. Dan saya percaya bahwa setiap kita akan mengalami mujizat. Yang sakit sembuh, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Karena itu mari kita naikkan doa pujian, ya, kepada Dia yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Mintalah, demikian kata Yesus, kan, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kiranya saudara kita bisa belajar dari Mazmur ini, dan saya percaya kita akan mengalami pemulihan baik secara pribadi, keluarga maupun bangsa. Dan kiranya di hari akhir pekan ini, di weekend ini, kita semua terpelihara. Amin. Dalam seluruh kegiatanmu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari Mazmur 79 dan 80, di mana Tuhan memulihkan bangsa Israel, dan Tuhan juga akan memulihkan kami dari segi ekonomi, sakit penyakit, rumah tangga. Kami akan mengalami pemulihan karena kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada hari ini dalam kegiatan-kegiatan. Tuhan beri sukacita, Tuhan beri berkat, ada pemeliharaan, ada perlindungan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga,
datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami